Baik, teman-teman semuanya, peserta ruang tunggu sore hari ini, insyaallah sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita dan kita akan bersama-sama bercengkrama sejam 2 jam ke depan. Untuk itu kita meminta bersama-sama kita semua yang hadir di sini untuk bisa menahan fokus, ya, menahan fokusnya. Jadi insyaallah nanti kita ada aturan biar nanti saat kegiatan kita bisa tertuju saat Ustadz menyampaikan materi, dan kemudian juga nanti ada sesi sharing sama kakak-kakak fasilitatornya atau kakak-kakak mentornya. Untuk itu izinkan saya membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul mubarak, tahiyatu fi jannah, tahiyatu fi salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariat agama kita, saat kita mendengar salam, hukumnya wajib atau sunnah menjawabnya? Wajib. Mengucapkan salam sunnah. Nah, jadi hukum dalam syariat kita atau syariat bagaimana kita mendengarkan salam, kita wajib menjawabnya dan kita sunnah untuk mengucapkannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah masih memberikan kita rezeki berupa kesehatan, berupa keluangan waktu, kesempatan yang barangkali tidak semua orang bisa berkesempatan untuk hadir di majelis ini. Namun kita semua yang ada di sini Allah berikan kesempatan, dan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka sudah sejatinya dan sudah sepatutnya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan takutlah kita menjadi hamba Allah yang kufur. Karena teman-teman semuanya, dalam Al-Quran Allah sudah mengabadikan nama manusia yang sangat congkak di atas bumi ini menjadi bahan api neraka. Api neraka yang paling dalam itu api neraka apa? Jahannam. Dialah menjadi bahan bakarnya yang berkumpul bersama batu yang begitu panas, api yang kalau melahap sesuatu itu langsung terbakar, hangus. Siapa dia? Fir'aun. Dia sombong karena kekuasaannya sampai dia mengaku diri sebagai Tuhan, dan Allah hinakan dia di tengah lautan, dan akhirnya dia mengaku bahwasanya Allah itu Tuhan dia, dan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah hinakan seseorang yang dahulunya miskin, dia meminta untuk dikayakan, dan dia berdoa kepada Nabi Allah yaitu Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, doakanlah kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya. Ketika Allah berikan dia kekayaan, namun sayangnya dengan kekayaan yang dia miliki, dia tidak mampu mensedekahkan hartanya di jalan Allah, sehingga Allah tanamkan dia dan hartanya ke dalam tanah, ke dalam bumi, yang sering kita dengar dengan harta karun, yaitu nama manusia tadi Qarun. Maka mudah-mudahan itu menjadi nasihat bagi kita, meskipun kita muda. Anak-anak muda ini biasanya teman-teman itu dia punya yang namanya rasa ingin menjadi nomor satu. Kita harus punya namanya rasa ambisi, tapi kita harus menjaga diri kita dari rasa sombong. Kemudian tak lupa senantiasa kita panjatkan salawat beserta salam kepada ruh Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok manusia yang di dunia ini
Allah dan para malaikatnya itu juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sering kita dengar saat mungkin beberapa daerah ketika mengumandangkan azan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sudah sepatutnya ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, maka kita bersama-sama bersalawat. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita, teman-teman semuanya, menjadi tabungan syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, sore hari ini akan lanjutkan kembali pertemuan kita dalam kegiatan yang cukup menarik, yang sangat menarik, yaitu ruang tumbuh, yang mana teman untuk mulai berbenah dan berhijrah. Oke, ruang tumbuh ini tempat kita untuk mulai berbenah diri dan berhijrah. Apa itu hijrah? Teman-teman pernah dengar kata delta dalam fisika? Delta X katanya. Apa itu delta? Anyone knows? Ada yang tahu apa itu delta? Ada delta X sama dengan X2 kurang X1. Apa itu arti delta? Apa? Perubahan, change, berubah. Kalau Power Ranger ada ya, berubah ya. Nah, kita itu harus berubah, teman-teman. Tinggal pilihannya dua, mau berubah ke yang baik atau yang ke buruk. Nah, itu ya, itu dua pilihan. Maka hari ini sama-sama tujuan kita di sini pasti mau berubah jadi lebih baik, benar kan? Nah, untuk itu pada sore hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas nantinya dengan Ustadz kita yaitu hidden camera. Allah selalu on camming kita. Wah, ini menarik ya. Bahwasanya Allah itu punya kamera sendiri, teman-teman. Kameranya nggak sama dengan kita, nggak sama dengan yang ini, yang lagi nyorot abang nih. Nah, beda. Allah itu kameranya semua apa yang ada di dalam dunia ini Allah bisa tahu. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam acara inti kita, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Arya Jamil. Pada Arya, tafadhol mashkur. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من
نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita Arya Jamil yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kalam ilahi yang telah kita dengarkan bersama tadi, yang dibacakan oleh teman kita, menjadi penyejuk hati kita, menjadi awalan baik dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian sama-sama kita dengarkan nasihat dari ibu kita, Ibu Fitri Sari Ramadhani, MPD selaku Waka Kurikulum dari SMA Negeri 2 Padang. Pada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang berkat rahmat dan hidayah darinya lah kita bersama diringankan langkah kaki kita menuju masjid yang luar biasa megahnya. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ya, izin Bapak dan Ibu semua yang hadir, ya. Terima kasih yang luar biasa kepada panitia yang berada di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Kemudian kepada Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita. Kemudian juga kepada Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu walas, guru muda, dan terkhusus buat Ananda SMA 2 Padang kelas 10 E1 sampai 10 yang sudah hadir. Ananda semua, percayalah, Ananda yang sudah hadir di ruangan ini, mudah-mudahan semakin dilapangkan hati dan pikirannya, dimudahkan kita ke masjid Allah ini. Baik, pesan Ibu sebelum kita langsungkan acara rutinitas kita kali ini. Nah, sebelum Pak Ustadz masuk, ya, memberikan tausiahnya kepada kita bersama, tolong nanti handphonenya dikipselenkan agar ceramah kita bisa kita dengar dengan seksama, dicatat, ya, apa hal-hal yang memang untuk memperbarui inilah ibadah kita. Jadi ini seiring dengan langkah pemerintah bahwasanya tujuan pendidikan kita terkait dengan 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah keimanan dan ketakwaan. Dan hal ini disambut oleh pemerintah kita Provinsi Sumatera Barat menggerakkan wirid remaja kembali ke surau, kembali ke masjid, menghidupkan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah kita. Salah satunya adalah Masjid Raya Syekh Al-Minangkabawi, ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, jadi Ananda semua sesudah ini dan seterusnya hendaknya Ananda semua semakin cinta dengan masjid ini, ya, semakin rajin-rajin berkunjung ke rumah Allah ini untuk beribadah, untuk mendengar ceramah, mengikuti wirid, menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita.
Baik anak-anak semua, jangan lupa nanti dicatat poin-poin pentingnya acara Milad kita ini, dan nanti jangan lupa pula ya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja pesan dari Ibu. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan tentunya bernilai ibadah. Tidak hanya terkait dengan pelajaran di sekolah, tapi diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Semakin baguslah keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Kita lanjutkan acaranya untuk sesi selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Fitri yang sudah memberikan nasihat untuk kita semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan nasihat dari Ibu tadi bisa menambah semangat kita, baik belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan, seperti saat ini. Ini mungkin di luar dari ruangan sekolah ya, tapi ini tetap juga dalam pembelajaran. Baik teman-teman semuanya, sudah tidak sabar lagi untuk bisa kita memulai agenda. Sebelum kita mulai agenda, biar tertib semua nih. Untuk Kak Abang Mentor, boleh bantu untuk handphone ya adik-adik ya. Mungkin handphonenya bisa di silent ya, mau di silent biar nanti tidak terganggu saat talk show kita berlangsung. Jadi kita nanti talk show ya. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya di tengah boleh. Oke? Raise your hand, say your name. Oke? Angkat tangannya, sebut namanya. Oke? Bisa ya? Jadi nanti nggak harus nunggu selesai dulu ngobrol dengan Ustadz, atau nanti Ustadz nyampein materi baru kita nanya. Tapi kalau di tengah-tengah ada pertanyaan yang menarik buat kita, boleh nanti kita angkat. Nah, jadi biar lebih tertib, untuk handphonenya boleh dimasukkan ke tas masing-masing, oke? Ke tas masing-masing, dan masing-masing dari kita keluarkan senjata kita. Kalau senjata pelajar itu ataupun senjata thalibul ilmi itu adalah pena dan kertas, atau sini kita pakai buku. Nah, abang juga pakai buku nih, karena nggak sabar juga nanti dengar nasihat dari Ustadz nih. Nah, oke? Dibantu kakak abang mentor, nanti mungkin boleh ya dioper yang putri, ciwi-ciwi boleh ke sana dioper nanti ke samping ya, nanti akan diamankan sama kakak-kakaknya. Nah, untuk yang putra atau yang cowok-cowok, nah, bisa nanti dioper ke sebelah kirinya, nanti dibantu sama abang-abang fasilitator atau abang mentornya. HP-nya masukkan dalam tas dan keluarkan dari tasnya itu bukunya, oke? Nah, sembari menunggu teman-teman untuk memasukkan handphone dalam tas dan mengeluarkan bukunya, mari sama-sama kita sambut Ustadz kita, yaitu Ustadz Akmal Ahmad SSI, yang alhamdulillah sudah membersamai kita di dalam masjid. Pada Ustadz untuk mengambil tempat. Oke, sebelum itu kita takbir sama-sama ya. Takbir! 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 Siap. Sudah ready belum? Are you ready? Are you ready? Oke. Sebelum kita mulai, sore hari ini kita coba angkat materi yaitu hidden camera. Allah on camera kita nih, Ustaz. Nah, barangkali di sini saya mau memantik. Mungkin adik-adik banyak yang belum tahu, Ustaz ya. Sini dulu, Ustaz, perkenalan diri, Ustaz. Baru mungkin ada yang baru lihat ya, Abang ya. Nah, mungkin perkenalan diri dulu. Nama Abang Bang Haikal. Itu juga tim dari Pemuda Masjid Raya. Saya Amal Khatib Al-Minang Kabawi yang pada sore hari ini dikasih kesempatan untuk bisa memoderatori agenda pada sore hari ini. Nah, melanjutkan yang tadi, Ustaz. Sebuah pengantar menarik tadi. Coba bercengkrama dengan teman paling dekat, teman CGPT. Nah, kita barangkali suka ya teman-teman ya, lupa atau misalnya lalai. Mungkin bisa kita renungi beberapa pernyataan ini atau pertanyaan ini.
waktu kita main media sosial, ya di sini mungkin ada yang punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, punya X dan segala macamnya. Adakah kira-kira teman-teman, mungkin ini jawab dalam hati aja, rasa sadar saat memposting tulisan, ngomen postingan, atau misalnya ini ada konten menarik kita posting, atau kita komen, atau foto yang kita selalu bagikan dalam story-story kita, bahkan dalam close friend kita sendiri gitu. Sering nggak kita merasa diawasi oleh Allah? Oke. Kemudian yang kedua, ini mungkin sering nih ya anak-anak muda, apalagi yang kita ya, kalau lagi pulang sekolah capek pasti ngurung diri di kamar, ya nggak? Ya kan? Ngisi energi pasti di kamar tuh, di kamar. Nah pasti ada ruang privasi kita ya. Ya kita punya ruang privasi. Namun pernah nggak kita saat sendiri dalam kamar kita tetap ingat bahwasanya ada Allah yang ngawasi kita, tapi memang sosoknya tak nampak, tapi kita pernah nggak sadar Allah itu lagi ngawasi kita? Ketiga, saat kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil, contoh nraktir teman kan, kadang kan nraktir teman itu tidak direncanakan, tiba-tiba aja ada teman yang lagi nggak ada uang, kita ada uang lebih, kita traktir dia. Percaya nggak teman-teman bahwasanya itu Allah nyatet melalui malaikat-malaikatnya? Pernah nyadar nggak? Nggak ya. Nah, karena itu hal kecil yang sering kita luput, yang sering kita lalai. Yang terakhir, sebaliknya, saat kita melakukan keburukan, ya keburukan, banyak tuh keburukan, nggak usah kita sebut. Pernah nggak kita merasa saat keburukan itu kita lakukan, Allah itu ngawasi kita, mantau kita nih dari atas. Contoh nih, kalau ada CCTV, pasti orang mikir 2 kali ya mau mencuri gitu. Kecuali memang dia udah nekat kali, nah pasti dia mencuri tanpa mikir. Nah itu mungkin Ustaz barangkali menjadi awalan kita pada sore hari ini. Bagaimana Ustaz kira-kira cara kita untuk pertama kali kita perlu memahami dulu Ustaz, bagaimana sih Allah itu mengawasi kita agar kita itu biarpun anak muda merasa kita itu punya Tuhan yang mengawasi kita 24 jam non-stop gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Baik, yang sama-sama kita hormati tadi ada Bu Fitri. Ini jarang-jarang nih waka kurikulum hadir. Biasanya waka kesiswaan. Ini istimewa, ini kita apresiasi untuk guru kita. Kemudian Bapak Ibu guru yang juga mendampingi hari ini, kakak-kakak mentor, ya baik yang ikhwan maupun akhwat, dan terkhusus moderator kita nih Bang Haikal yang istiqomah terus untuk hadir bersama adik-adik kita di Wirid Remaja. Sebenarnya ini pertemuan kedua kita ini. Masih kan nggak kita pernah ketemu sebelumnya? Waktu di mana? Di sekolah. Waktu itu peringatan Maulid Nabi. Jadi insya Allah ini pertemuan kedua. Jadi Allah luar biasa membuat rencana kita pada hari ini. Baik, waktu kita singkat. Kita tidak lanjuti dari kisah menarik yang dibuka oleh Bang Haikal. Adik-adik, dalam surah Al-Mulk yang kita dengar tadi, ada substansi yang menarik yang harusnya menyadarkan kita. Pertama, Allah itu merajai segala sesuatu. Semua berada dalam kendali Allah, termasuk pengawasan. Makanya ada beberapa sifat Allah yang berkaitan dengan hidden camera tadi ya. Pertama disebut dengan Al-Alim. Masih ingat itu sifat Allah? Asma wa sifatnya yang pertama apa? Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Kita aja belajar fisika,
Kita pahami itu bahwa ada cahaya tampak, ada cahaya tidak tampak. Coba bayangkan, itu makhluk Allah loh. Listrik, ada yang pernah lihat listrik nggak? Nggak pernah kan? Tapi coba masukkan jari kita ke stop kontak. Ada nggak listriknya? Ada, coba bayangkan. Banyak hal sesuatu yang mata kita terbatas melihatnya. Maka nih memang temanya tema terkait dengan kualitas keimanan. Merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Adik-adik, yang pertama bahwa Allah merajai semua. Kemudian yang kedua, kita akui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, poin ketiga ini nih. Ini erat kaitan dengan tema kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kadang sering lupa kita. Apa itu? Adik-adik, saya, adik-adik semua, kita statusnya sama. Sedang mengikuti ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian itu dibuat pasti untuk bikin perankingan. Mana yang juara 1, juara 2, juara 3, betul enggak? Menyiapkan scoring. Sekarang kita tanya nih ke adik-adik, ada nggak ujian tanpa pengawas? Setiap ujian pasti disiapkan pengawas, bahkan panitia memang menyiapkan satu anggaran untuk pengawas. Kalau Allah sudah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, berarti juga Allah siapkan pengawasan untuk kita. Siapa yang paling baik amalnya? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, perasaan diawasi oleh Allah ini yang disebut dengan muraqabatullah. Apa namanya? Muraqabatullah. Apa asal kata muraqabatullah? Rakaba, rakib, dekat. Itulah kenapa ada malaikat Allah utus, rakib dan atid. Nah, ke situ tuh. Dekat tuh semua tuh. Catat semua, diawasi. Nanti muncul namanya sifat ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Ma'i itu asal katanya ma'a. Bersama Allah aja terus. Sekarang saya tanya nih ke adik-adik, ciri-ciri orang yang mempersiapkan ujiannya adalah paling awal datang dan ingin duduk tepat di depan pengawas. Betul atau tidak? Paling awal datang dan duduk tepat di depan. Tapi ciri-ciri orang yang nggak siap ujian, paling akhir datang atau lebih awal datang, tapi mohon maaf, di setting duduknya paling belakang. Supaya apa? Jauh dari pengawas. Ingat, muraqabatullah tidak akan muncul kecuali bagi orang-orang yang memilih untuk dekat dengan pengawasnya. Nanti orang nanya nih, Ustaz, kok ada orang yang sholat 5 waktu tapi pacaran juga? Dia qiyamul lail, sholat tahajud, tapi ketika ujian nyontek juga. Dia ikut ujian Allah, tapi pada saat semua amal dilakukan, dia memilih jauh dari Allah. Ikut jadwal ujian ya, hadir dia di hari-hari ujian, tapi duduknya di adik-adik kebiasaan kalau duduk di belakang itu gimana? Yang paling ribut, betul atau tidak? Paling terdengar bisik-bisiknya. Nomor 5, nomor 5, nomor 6, nomor 6. Tapi coba kalau dulu di depan pengawas, hening heningnya. Sekarang saya mau tanya, orang normal maunya ujiannya itu tenang atau ribut? Tenang atau ribut? Kalau nggak percaya, bahkan orang di sekitar sana yang nggak ikut ujian dikondisikan untuk tenang. Apa tulisannya di depan? Harap tenang, lagi ada tuh. Sudah jelas, muraqabatullah menghadirkan ketenangan. Syekh Muhammad Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah
menyampaikan bahwa perasaan dekat dan diawasi oleh Allah itu adalah ciri-ciri orang bertakwa. Karena takwa itu asal katanya adalah waqa wikoyah. Apa arti waqa wikoyah? Menjaga kehati-hatian. Orang kalau sudah duduk di depan pengawas, gerakan sekecil apapun kelihatan nggak? Bahkan kalau gatal lutut teman-teman, itu kalau bisa 3 kali garuk ya, 1, 2, 3. Kalau kelamaan, pasti pengawas bilang, tangannya kenapa tuh? Tangannya, betul nggak? Betul atau tidak? Jadi kalau depan pengawas hati-hati semua. Gatal pun nggak ada ceritanya melakukan kegiatan-kegiatan nggak berarti. Fokus. Jadi adik-adik, tidak ada orang yang bertakwa kecuali orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Tidak akan mungkin ada ditemukan orang muraqabatullah itu nyontek, nggak ada itu. Karena dia tahu, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Tidak akan ada yang namanya anak-anak yang muraqabatullah itu mencuri, nggak mungkin ada. Lebih baik minta izin dan ditolak. Pak, mangganya ranum nih Pak, boleh nggak kami panjat? Nggak boleh. Itu jauh lebih baik daripada kita ambil sesuatu yang bukan hak kita. Bayangkan kalau sore ini kita sedang puasa, ini jam-jam rawan. Pas zuhur tadi, masuk waktu zuhur, semuanya wudhu. Dan pada saat wudhu sholat zuhur itu ketahuan mana yang muraqabatullah, mana yang tidak. Siapa yang lebih tahu? Dirinya sendiri. Apa buktinya? Orang-orang yang muraqabatullah pada saat wudhu di sholat zuhur, waktu itu dia sedang puasa, kumur-kumur masukkan air 3 kali, keluarnya 3 kali. Tapi kalau tidak muraqabatullah, kumur-kumur masuk 3, keluar 2. Satunya kemana? Na'udzubillah. Betul atau tidak? Nah, gitu tuh Bang Haikal. Saya jadi diingatkan ini, adik-adik, kalaulah muraqabatullah ini dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia, insya Allah mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2 gratis di Indonesia. Tahu kenapa? Nggak ada yang korupsi. Negara kita ini kaya. Sekarang kaya, ya kayak gitu aja gitu. Beda itu antara kaya dengan kaya gitu aja. Kenapa? Nggak mau. Muraqabatullahnya nggak dipakai. Setuju atau tidak? 1, orang yang muraqabatullah itu pasti memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Itu tetangga saya, bukan itu kita bahas. Ihsan itu adalah sifat keimanan seseorang. Apa kata Rasulullah SAW tentang ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihat kita. Adik-adik, tahu kisah Abu Bakar Al-Miski? Kita tahunya cuma tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha, ya kan? Itu kan zaman sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini setelah zamannya Nabi. Beliau termasuk generasi tabi'in. Siapa namanya? Abu Bakar Al-Miski. Nama aslinya cuma Abu Bakar. Al-Miski itu diambil dari salah satu nama minyak wangi, Al-Misk. Apa kejadian luar biasa pada dirinya? Nih, ya laki-laki. Dahulu kala ada seorang perempuan yang luar biasa cantiknya. Dan memang kerjaannya itu
jahat, menaklukkan semua laki-laki. Beda dengan Zulaikha. Zulaikha itu wanita terpandang yang memang kepincut dengan kegantengan dan ketampanannya Yusuf. Kalau ini enggak, memang perempuan itu enggak baik-baik. Jadi memang ada bawaan orang itu fitnah dunia ya dalam hidupnya. Ada satu orang pemuda yang cerdas, yang alim, yang belum berhasil dia taklukkan. Namanya adalah Abu Bakar. Dia dijebak Abu Bakar ini, minta tolong sama pembantunya, tolong panggil nanti pemuda itu ketika lewat, kasih tahu bahwa saya sedang butuh kondisi darurat. Ya, laki-laki baik-baik, lurus. Tolong. Majikan saya butuh bantuan. Masuk tuh. Sampai di rumah, apa ini kerjaan si perempuan yang jahat itu? Di seluruh pintu dikunci-kuncinya semua. Ayo, kamu mau nggak berzina dengan aku? Ma'udzubillah. Wanita cantik, tapi mohon maaf perangannya buruk. Kalau kamu tidak mau, aku akan berteriak supaya orang tahu bahwa kau sedang berusaha memperkosaku. Ih, kejam nggak itu fitnahnya? Dan dia dalam kondisi nggak ngapain. Tapi pada saat itu keimanan seseorang diuji. Muraqabatullah. Dia minta ampun pada Allah, ya Allah, bertahun-tahun ku jaga hatiku, ku jaga harga diriku. Kenapa yang seperti ini engkau izinkan dalam kondisi kayak gini? Akhirnya kalau Allah sudah berkehendak, kita doa. Adik-adik, jangan pernah anggap sepele dengan doa. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Doa dalam kondisi itu. Pada saat selesai doa, apa yang terasa oleh pemuda ini? Tiba-tiba perutnya mules. Ada tahu kamu mules? Itu bahasa Minang Raya, mah. Mules itu apa bahasanya? Sakit parwe. Apa kata si pemuda? Aku mohon izin dulu ya. Aku bersedia, tapi aku mohon izin dulu. Aku mau ke toilet. Silakan. Pas selesai buang hajat, pada saat itu Allah berikan dia ide. Apa lakukannya? Dikumpulkannya, mohon maaf, fesesnya itu. Nyululu apa badannya saudara? Dilumurinya semua. Keluarlah dia dalam kondisi seperti itu. Tentu akhirnya kaget si perempuan. Kamu jorok kenapa ini bobo? Ah, memang beginilah aku. Kamu masih mau denganku? Usir. Sejarah mencatat sejak kejadian itu, pilihan terhadap luluran tai pada dirinya itu Allah ganti dengan bau yang harum. Siapa namanya? Abu Bakar Al-Miskin. Padahal tinggal eksekusi aja lagi tuh, nggak ada yang lihat dan diuntungkan dia. Belum lagi nanti kita belajar dengan salah seorang pemuda, si pengembala kambing. Ada yang tahu ceritanya? Waktu itu yang menjadi peran utama adalah Abdullah ibnu Umar. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini, beliau sedang healing, jalan-jalan. Pas lagi healing, jalan-jalan, masuk jadwal makan siang, makan tuh. Pas lagi makan, sudah dihidangkan semua, lewat seorang anak kecil pengembala kambing. Masya Allah, jumlah kambingnya banyak sekali, nggak terhitung. Lalu diajak makan sama Abdullah ibn, makan bareng makanya. Mohon maaf, saya lagi puasa. Masya Allah, terik matahari, mengembala lagi puasa. Kayak gini kamu puasa? Dengan rendah hati dia sampaikan, ya aku sedang mengisi waktu senggangku. Oh, ini kan orang merendahkan diri, menaikkan mutu ini. Keren banget jawabannya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Anak muda, ini kambing milikmu, bukan, ini milik tuanku. Boleh nggak saya beli 1 ekor kambing dengan harga tertinggi? Kuberikan uangnya kepadamu. Kita sembelih sekarang, kita masak makan bareng-bareng. Mau nggak kamu? Ya aku minta izin dulu ke tuanku. Oh, jangan usah, ambil aja 1.
Nggak akan tahu, tuanmu bilang aja dimakan serigala. Itu cobaan nggak? Cobaan apa nggak? Ku kasih uangmu seharga kambing itu dengan harga tertinggi, kita sembelih bareng-bareng, kita makan, kita olah bareng-bareng. Nggak usah cerita-cerita. Apa kata anak muda itu? Tuanku memang tak tahu, tapi di manakah Allah? Tuanku memang tak tahu, tapi di manakah Allah? Abdullah ibnu Umar menangis pada saat itu. Adik-adik, jangan pernah merasa MC, tau MC? Rendah hati, rendah diri ketika berbuat jujur. Allah lah sebaik-baik pembalas. Apa yang dilakukan Abdullah ibnu Umar? Saking luar biasa kagum dengan anak ini, menangis dia mengingatkan tentang muraqabatullah. Dia datangi tuan si anak muda ini, dibelinya dan dibebaskannya. Bahkan seluruh kambing yang ada itu dia beli, dia serahkan kepada anak muda. Jangan pernah ragu menjadi orang yang jujur dan merasa diawasi oleh Allah. Itu mukadimah. Silakan kita balikkan dulu ke Bang Eka. Ustaz, sepertinya mukadimah udah langsung isi. Masya Allah. Langsung isi. Soalnya tadi izin review Ustaz ya. Boleh. Izin review juga ini teman-teman. Jadi dasar kita landasan dari Al-Muluk ayat 1 sampai dengan 2. Di sini Ustaz menyampaikan intinya Allah itu merajai segala sesuatu. Kemudian Allah itu punya namanya sifat alim, al-alim, yaitu maha mengetahui segalanya. Dan kemudian tadi Ustaz menganalogikakan saat ujian ya Ustaz ya. Benar sih ya. Mungkin teman-teman merasa siapa sih ini kalau misalnya ujian, kalau datang duluan langsung ngambil tempat paling belakang. Ada yang ngaku? Gak berani ya? Yang datang pertama di sekolah yang langsung ngambil tempat paling depan siapa? Ada? Masih tawadu Ustaz? Masih belum mau jujur Ustaz ya? Tawadu ya, tahu warna duit ya. Kemudian, ya mungkin kita pernah juga ya merasa teman-teman kalau di belakang itu agak sedikit jauh dari pengawas. Kalau di depan garak-gerik dia sadar mungkin garuk dikit dicurigai. Iya, garuk dikit curigai. Ya. Takut itu kode. Ya kan kita ini banyak kodenya. Gini-gini gitu kan. Ini pengalaman ya. Dulu waktu SD ya, karena belum tahu ya Ustaz ya. Sekarang kita sudah tidak lagi. Kemudian tadi Ustaz juga menyampaikan setiap manusia itu pasti diuji. Dan setiap ujian pasti ada pengawasnya. Yang paling dekat dengan pengawas karena dia punya sifat muraqabatullah tadi, dekat ataupun merasa diawasi oleh Allah. Yang merasa jauh berarti tidak sadar ya Ustaz. Kemudian juga orang-orang yang sudah punya kesadaran diri bahwasanya Allah itu memantau dia punya namanya sifat ihsan, yaitu merasa Allah itu melihat dia dan dia merasa Allah itu ada di hadapan dia. Kemudian tadi juga Ustaz baru dengar Ustaz ada kisah sahabat Abu Bakar tabi'in Ustaz. Tabi'in yaitu Abu Bakar Al-Miskin, luar biasa. Baru dengar teman-teman. Dan kemudian Ustaz mungkin mau tanya Ustaz ya terkait dengan kan biasanya sering Ustaz kalau kita ke masjid Ustaz, atau di sekolah lah Ustaz, sendal hilang Ustaz. Sendal hilang nih. Dan kita paling akhir, mungkin karena zikir paling panjang Ustaz, dari masjid, kita keluar paling akhir Ustaz. Kemudian sendal yang ada di luar itu bukan sendal kita, namun itu sendal satu-satunya yang ada dan kita yang paling terakhir keluar. Kira-kira Ustaz, gimana Ustaz kita apakan Ustaz sendal itu? Apakah kita berjalan kaki ke rumah atau kita ambil karena kita anggap oh ini ketukaran sama orang lain? Gimana Ustaz? Baik. Pertama, di dalam Islam itu kita juga diajarkan tentang memaksimalkan antisipasi. Itu dulu, perlu dipahami dulu. Mau di masjid, mau di areal manapun kita, yang namanya mengantisipasi itu harus dilakukan. Ada yang laki-laki yang ke sekolah naik motor angkat tangan. Tolong yang bawa motor mewajibkan bawa kunci ganda. Itu pertama. Kenapa? Di masa Rasulullah SAW dulu pernah ada seorang sahabat masuk bertemu dengan majelis Rasul.
Beliau waktu itu bawa kuda atau onta. Ya. Kemudian beliau langsung nyelonong masuk aja. Diingatkan waktu itu oleh Rasul, engkau ikatkan dulu kendaraanmu itu ke talinya, diikatkan dulu, baru kau masuk. Apa kata sahabat ini? Aku yakin Allah dan Rasul yang menjaga. Apa kata Rasulullah? Keluar kau ikat dulu baru bertawakal pada Allah. Bisa difahami maksudnya? Jangan dikit-dikit, bukanlah Allah Maha mengawasi. Betul Allah Maha mengawasi, tapi ingat, perasaan itu kan tidak semua orang memahaminya. Maka ikat dulu. Nah, contohnya tadi nih dari Bang Hekal ini. Saya setiap kali ke masjid, kalau tidak ada tempat penitipan sandal, kita siasati. Namanya adalah barat dan utara selatan. Apa maksudnya itu? Yang kanan taruh di sebelah sana, yang kiri taruh sebelah sini. Pernah nggak punya strategi yang sama dengan saya? Pernah nggak? Ada yang punya nggak itu? Jadi aman sendal kita tuh. Maksimalkan dulu antisipasi. Kemudian yang kedua, kejadian qadarullah, udah dipisahin dari utara ke selatan, masih juga hilang sendal kita. Qadarullah tinggal satu. Jika itu memang sandal masjid, kondisi darurat, antum pastikan bukan pemilik jamaah, boleh antum pakai, tapi niatkan untuk segera ke warung beli untuk sandal antum, balikkan. Setuju? Setuju ya? Jadi maksudnya adalah darurat, kondisi darurat. Yang nggak boleh itu mendaruratkan diri. Darurat itu sesuatu yang tidak berada dalam kontrol kita. Pakailah alas kaki, pergi ke warung, beli aja sandal swallow, jangan pula Carville, jangan pula kemudian Eagle, jangan, untuk kondisi darurat aja, balikkan lagi sandal masjid. Bahkan bagi orang yang soleh, itu pertanda bagi dia sensitivitas keimanannya, karena kehilangan sandalnya, pergi dia ke warung segera, dia beli 2 sandal. Satu dia kembalikan milik masjid, yang kedua rasa syukurnya dia infakkan 1 lagi. Keren atau enggak tuh? Itu yang keren. Demikian, saya kembalikan. Dari teman-teman ada yang mulai bertanya-tanya? Ada yang mau bertanya? Yang Putri? Ada yang mau bertanya belum? Yang Putra? Belum. Oke, Ustaz. Kita lanjut, Ustaz ya. Kemudian Ustaz, tadi kita sudah masuk ke dalam kepada pemahaman tentang merahmatullah tadi Ustaz. Kemudian kalau kita kaitkan dengan fenomena hari ini, banyak dari mungkin kita ya usia-usia remaja merasa lebih berani melakukan kesalahan atau mungkin keburukan itu sendiri Ustaz, ketika tidak ada yang melihat. Lagi-lagi Ustaz, gimana sih cara kita biar tidak berani Ustaz? Karena ya gimana pun kita pasti mencari kesempatan dalam kesempitan Ustaz. Pasti ada rasa-rasa seperti itu Ustaz. Jadi kita saja hadir pada sore hari ini agar nanti pulang bisa berubah diri menjadi lebih baik. Saat kita ingin melakukan kesalahan, saat kita sendiri dan kita merasa tidak ada yang mengawasi, bagaimana Ustaz? Baik, adik-adik, jawaban ini saya langsung ambil dengan pengalaman yang saya dapatkan di SMA 2 Padang. Percaya nggak adik-adik, kejadian di pagi di SMA 2 Padang itu saya sampaikan 2 kali di majelis saya. Pertama apa adik-adik? Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pernah belajar bahasa enggak? Ada namanya superlatif. Tahu superlatif? Besar, sangat besar, paling besar. Paling besar itu superlatif. Ahsanut taqwim itu bentuk superlatif. Allah yang mengatakan apa? Semua makhluk yang kuciptakan, yang paling baik, yang paling ihsan itu adalah manusia. Betapa ruginya kita, Allah sudah menyatakan dirinya, akulah sebagai pengawas dalam ujianmu untuk
untuk juga melihat mana yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Rugi kalau adik-adik tidak membuat pilihan yang baik. Yang kedua, adik-adik, kita ini punya versi terbaik dalam diri kita. Maka maksimalkan versi terbaik itu. Cari dan dapatkan itu. Ada maksiat, godaan, ada kesempatan, tapi ada pilihan yang jauh lebih baik. Pilih yang lebih baik, itu versi terbaik kita. Hatta sekalipun orang mengatakan kita kekurangan, ada sesuatu tercela, yakinlah kita punya sisi terbaik kita. Terus apa kejadiannya? Kaitannya dengan kejadian di SMA 2. Sekarang saya mau tanya, masih ingat nggak? Sebanyak 1.250 siswa di SMA 2 Padang di pagi itu. Ketika saya mengajukan siapa yang mau berani menyampaikan di depan, cuman 1 orang yang angkat tangan. Masih ingat siapa orangnya? Masih kan? Ke depan nggak dia? Gimana cara jalannya? Saya masih ingat. Saya dibisikkan oleh Pak Eki. Hadir nggak dia hari ini? Hadir nggak? Nggak. Hadir nggak? Apa kata Pak Eki? Kata kepala sekolah Pak Agus ya? Betul Pak Agus? Beliau bulan lalu tuh. Sekarang udah September. Apa kata Pak Agus? Pak Akmal, itu tadi anak berkebutuhan khusus. Betul atau tidak? Tapi ingat, dia sudah membuat pilihan versi terbaiknya. Sebanyak itu siswa, dia sendiri yang berdiri, berani ke depan. Dan beliau bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Jangan pernah menganggap sepele orang, Pak. Dia punya versi terbaiknya. Apalagi Ki, ada pilihan buruk, ada pilihan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau pilih fujur atau takwa, itu diserahkan pilihannya kepada kita. Jadi ada trik dan tips untuk kita semua. Pertama, supaya tetap merasa muraqabatullah adalah satu, ia memang harus dekat dengan pengawas. Ibadah yang terus dijaga kualitas dan kuantitasnya. Ingat, mustahil seseorang merasa diawasi sementara dia duduk jauh dari pengawas. Yang kedua, pilihlah circle yang juga mengingatkan tentang muraqabatullah. Bro, ini ada kesempatan nih bro, orang nggak ada lihat. Nah itu circle-nya nggak pas, itu nggak cocok. Maka milih-milih teman tuh boleh nggak? Boleh, karena Rasulullah mengatakan itu. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sudah 2 ya? Sudah 2. Yang ketiga, jangan pernah menganggap sepele dosa sekecil apapun. Karena kecenderungan manusia, setelah menganggap sepele suatu dosa, pasti besok bawaannya apa? Mau ulang lagi. Ingat, dosa itu bukan ujian yang kurang remedial. Jangan. Adik-adik, boleh saya titip satu kisah menarik nggak? Boleh nggak? Cuman yang abang-abang ini kayaknya banyak ribut semua. Saya kira kok ibu-ibu yang biasa arisan ini bapak-bapak dari arisan semuanya. Keep silent please. Ini karena di masjid, kalau nggak kita atama lagi nih. Masih ingat atama? Wah, ini kalau masih nggak tepuk-tepuk tangan. Mereka di sini atama. Atama kan? Jangan. Ada 2 orang murid utama dari salah seorang guru yang mulia. Guru ini memberikan tes untuk 2 muridnya. Dipanggillah mereka. Wahai muridku Fulan A dan Fulan B, hari ini aku akan berikan ujian untuk kalian. Kata kunci adalah siapa yang paling cepat langsung datangi saya. Apa kata kuncinya?
Siapa yang paling cepat, langsung datangi saya. Engkau fulan A dan engkau fulan B, masing-masing punya tugas yang berbeda. Engkau fulan A nanti keluar di sana, cari batu besar yang ketika engkau timbang kira-kira beratnya 2 kg. Berapa kilogram? Cari satu bulat utuh yang beratnya 2 kg. Dan engkau fulan B, kau cari saja kerikil-kerikil, kumpulkan kerikil-kerikil itu, dan ketika engkau timbang beratnya juga 2 kg. Sekarang segera cari. Dikasihlah waktu yang sama. Apa yang terjadi? Si fulan A alhamdulillah dapat satu gede dan beratnya 2 kg. Bergegas dia datangi gurunya. Makin senangnya lagi apa? Dilihat gurunya masih duduk sendiri. Di benaknya Pak, yes, gua yang pertama. Diletakkanlah batu itu depan gurunya. Pas baru mau meletakkan, baru notice dia, kawannya habis cuci tangan. Kalau habis cuci tangan berarti udah lebih selesai lagi dicarinya. Walah, itu tumpukannya sudah ada. Dikirain ya yang pertama. Udah mulai kuyu dia. Nomor 2 ada, nggak jadi nomor pertama. Dikumpulkan lagi. Sudah, yang pertama berhasil adalah fulan B, kumpulin kerikil kecil beratnya 2 kilo. Itu baru tugas pertama. Tugas terakhir ada, tugas kedua. Tugasnya sama dan tetap kata kuncinya sama. Siapa yang paling cepat selesai? Temuin saya. Apa tugasnya? Siap-siap dengarkan. Kali ini tugasnya persis sama. Wahai fulan A, wahai fulan B, di mana kau temukan batu tadi? Letakkan persis pada posisinya. Nggak perlu kita lanjutkan kisah. Adik-adik tahu nggak siapa yang pertama kali selesai? Siapa yang pertama kali selesai? Yang pertama atau yang kedua? Fulan A atau fulan B? Fulan A. Tahu kenapa? Satu itu cuma satu tempat. Kerikil tadi ingat-ingat, yang satu ini di mana diambil dia? Yang tahunya cuma apa? Ngumpulin aja. Begitu nanti di akhirat. Dosa itu dianggap kecil, malah nanti di akhirat pertanggungjawabannya berat. Satu dosa dicari, siapa yang dirugikan, minta pertanggungjawaban. Padahal beratnya ini sama-sama 2 kilo. Jangan pernah anggap dosa besar dan sepele, apalagi dosa kecil. Nggak boleh, karena sama-sama ngerepotin. Maka orang-orang yang muraqabatullah tidak akan pernah menganggap sepele dosa sekecil apapun. Ustaz tutup dengan satu hadis yang diucapkan Rasulullah SAW. La saghira ma'al israr. La saghira ma'al israr. Tidak ada lagi dosa yang kecil ketika sudah sering-sering kita lakukan, maka dia akan dihitung besar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bang Heka. Terima kasih Ustaz atas pesannya Ustaz. Sebagai mungkin penutup ya untuk materi kita pada sore hari ini. Untuk itu sebelum kita tutup, mungkin teman-teman barangkali ada yang mau share pengalamannya, minta nasihat sama Ustaz, barangkali bisa kita dengarkan bersama-sama di dalam ruang masjid kita. Mungkin barangkali kita lempar dulu ke yang cowok dulu deh. Ada yang mau bertanya? Yang mau sharing pengalaman? Yang mau berbagi pengalaman agar kita semua bisa mengetahui dan bisa mendapatkan jawabannya kalau ada pertanyaan? Ada? Yang putra? Yang laki-laki? Yang cowok? Gak ada Ustaz, kita lempar ke bagian kiri abang. Yang bagian putri, perempuan, ladies, ada yang mau sharing pengalaman, bertanya barangkali, atau mungkin yang pengen tanya tips-tips gitu. Nah, Sang Amami jangan salah loh, dia ini alumni abang nih, senior saja, senior di divisi kaunan. Abang kan divisi kaunan, itu lebih senior daripada abang. Nah, kalau baru bertanya, tulis aja. Nanti dibacain.
No name aja, anonymous, anonim aja. Sepertinya ada satu yang mulai dicatat. Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin boleh opak ke depan. Kasih ke Citra. Mungkin yang cowok juga boleh tulis di kertas. Satu robekan aja ya, robekan kecil. Pertanyaan ditulis di kertas, nanti dibacain. Kalau memang misalnya masih sungkan untuk bertanya secara langsung. Sembari menunggu ada yang bertanya nih Kak Citra. Ada banyak kelebihan bagi orang yang menjaga perasaan muraqabatullah. Pertama, hidupnya itu efisien. Dia nggak terlalu banyak dengar kiri kanan. Yang dia fokuskan apa? Gua sekarang berhadapan dengan pengawas cuma satu, itu Allah. Jadi dia akan terlepas dengan namanya dengan anxiety, insecure. Orang urus apa kata orang, ini kata Allah. Setuju atau tidak? Jadi hidupnya itu efisien, nggak terlalu banyak dengar kiri kanan. Kemudian yang kedua, bawaannya itu fokus. Kalau orang fokus biasanya cepat selesai kerjanya, nggak bertele-tele. Dan yang ketiga, orang yang muraqabatullah itu pasti hasil kerjanya jauh lebih baik. Kenapa? Mut-mutan, tahu mut-mutan? Paling sering itu ditentukan karena orang-orang di sekeliling. Tapi bayangkan ketika kita fokuskan hanya udah pengawasan itu cuma Allah aja, biasanya insya Allah lebih stabil jiwanya. Dia lebih cepat bangkit, lebih cepat move on. Nggak berlama-lama dia. Gagal hari ini, yang dia pikirkan apa? Besok masih hidup nggak gua? Rupanya Allah berikan kehidupan, berarti Allah beri saya kesempatan. Udah dia mikir ke depan aja, nggak lama-lama tentang ke belakang. Fokus dengan tujuan. Demikian. Ada yang mau tanya lagi silakan. Ada yang mau nanya? Ada. Oke. Coba dipancing-pancing dulu nih Kak Citra, baru ada yang mau nanya tuh. Sebut namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheina dari kelas 10 S1. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa bahwa Allah itu bersama kita dari berbagai aspek kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, adik-adik punya barang kesayangan nggak? Coba angkat tinggi-tinggi, ada nggak di tangannya? Ada yang punya barang kesayangannya, ada nggak? Tuh satu, ada bonekanya. Dua. Apa yang dilakukan dengan barang kesayangan? Apa? Nah, menjaga. Sekarang saya tanya, adik-adik yakin nggak bahwa kita ini adalah barang kesayangan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin nggak? Yakin atau tidak? Ada yang nggak percaya bahwa kita ini diciptakan dengan yang maha baik? Mau saya tunjukkan buktinya? Mau? Yakin? Sekarang saya tanya, mari kita belajar biologi. Ini apa namanya? Itu nggak belajar biologi namanya itu. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Apa? Apa namanya? Rambut. Di biologi ini bukan jenggot namanya. Apa namanya? Ini? Mohon maaf, ini rambut semua. Semua yang tumbuh itu rambut. Kalau ada yang bilang bulu, itu untuk alves. Betul atau tidak? Sekarang saya tanya ke antum semua. Semuanya rambut, tapi semuanya punya sifat yang berbeda Allah lakukan. Yang diberikan sunatullah makin panjang yang mana? Rambut, jenggot, alis, bulu mata,
ada yang memelihara kita. Coba bayangkan semuanya tumbuh panjang. Repot nggak? Kalau sempat bulu mata panjang, alis mata panjang, besok keluar barang di Shopee. Penjepit bulu mata. Betul nggak? Na'udzubillah, repot kita. Masih belajar biologi ya? Masih? Ini apa namanya? Ini zat penyusunnya sama, tapi qadarullah, yang tambah panjang yang mana? Coba bayangkan kalau yang panjang juga ikut. Ya Allah, kapan selesai makan satu suap lontong itu sulit. Berarti kita ini kesayangan Allah atau tidak? Allah jaga atau tidak? Allah awasi kita. Sudah? Setuju atau tidak? Satu. Yang kedua, saya yakin kalau besok masih ada matahari terbit, Allah berikan untuk kita, pasti hari itu juga Allah siapkan rezeki. Allah tidak pernah zalim. Apa kata Allah dalam salah satu hadis qudsi? Aku, kata Allah, mengharamkan sifat zalim pada diriku, maka aku pun mengharamkan sifat zalim di antara kalian. Nggak mungkin Allah kasih kehidupan, nggak kasih rezeki, nggak mungkin. Orang mati, orang meninggal karena sudah dicukupkan rezekinya. Merasa bahwa kita dijaga Allah, diberikan rezeki oleh Allah, maka itu juga bagian dari jalan kita untuk merasakan muraqabatullah. Coba, ini panitia ngasih ke saya nggak? Berarti saya diperhatikan panitia nggak? Mungkinkah saya dikasih panitia kalau saya duduk di situ? Enggak kan? Karena saya duduk dekat panitia, maka saya dikasih. Orang yang merasa dekat dengan Allahnya, maka dia pasti yakin pasti juga dikasih oleh Allah. Demikian. Saya kembalikan lagi ke Bang Haikal. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke teman kita tadi, gimana? Cukup ya? Cocok ya? Siap. Luar biasa. Satu lagi deh dari yang cowok-cowok. Kalau ada yang mau bertanya? Mungkin bisa tanya. Kayaknya Bang Haikal sama Kak Citra harus siapkan door prize nih, biar semangat bertanya. Boleh lah, next time aja. Oh, ada satu lagi. Oke, silakan. Mungkin the last question ya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, teman-teman, karena waktu kita terbatas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vina, saya dari kelas 10 E2. Sore ini aku mau bertanya. Pertanyaannya itu, tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kita tuh perlu cari circle atau teman yang baik. Nah, kalau misalkan kita udah dapat circle yang baik atau teman yang baik menurut kita, tapi ada info atau bisikan-bisikan yang dari orang lain atau teman-teman yang lain yang mengatakan bahwasanya teman kita itu jahat dan menyuruh kita itu untuk berhenti berteman dengan dia. Apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Soalnya kan kalau sekarang itu banyak banget tuh yang kita berteman sama si A, terus si P bilang si A itu jahat gitu. Terus juga kalau misalkan gimana ya caranya ya Ustadz kalau misalkan kita itu tinggal di lingkungan yang toksik banget. Nah kita itu cuman ada circle yang dimana nggak sehat, dimana kita tuh harus cari circle-circle yang baik gitu ya Ustadz. Terima kasih, itu aja cuma pertanyaannya ya Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Baik, langsung jawab ya. Izin jawab. Baik, adik-adik, pertama, setiap kita punya hak yang sama untuk memilih circle terbaik untuk kita. Kenapa? Kalau istilahnya ini ruang bertumbuh tadi, apa namanya? Tumbuh. Ruang tumbuh. Sebaik-baik ruang tumbuh itu, ruang tumbuh ini kalau dalam bahasa biologinya ekosistem. Ekosistem yang baik itu adalah ekosistem yang memberikan ruang untuk tumbuh paling bagus dan paling baik. Maka adik-adik jangan pernah ragu untuk membuat keputusan terhadap circle kita. Saya, Akmal Ahmad, pernah memilih untuk keluar dari circle yang tidak baik. Meskipun teman-teman menganggap kita, sombong lu mah. Ya, sombong lu mah, lu nggak mau kawan sama gua lagi. Nggak usah peduli, nggak masalah.
Ingat, circle yang kita pilih akan berdampak kepada kita. Itu yang pertama. Nggak konsentrasi nih. Asal ada distraksi, terdistraksi dah. Ini kalau dalam belajar fisika namanya paling pantang dengar noise. Wah, kalau udah ada noise dikit. Oke, itu satu dari masih ingat nggak? Yang pertanyaan tadi, ayo. Kita punya hak sama untuk memilih circle, itu yang penting. Yang kedua, circle itu perlu dievaluasi. Mohon maaf, presiden aja sekali 5 tahun harus diganti. Teman juga perlu dievaluasi. Lebih banyak ngasih maslahat atau mudarat? Boleh dievaluasi, tapi ingat, jaga jarak, jangan sampai kemudian putus hubungan, jangan sampai setelah hasil ditimbang melihat dan memutuskan lu gua N. Oh, jangan gitu juga, jaga jarak saja. Contoh nih, adik-adik, kami punya namanya grup reuni SMP. Salah satu anggotanya itu seringkali postingan yang ke arah pornografi. Udah nggak nasihati sama admin, kita nih udah punya anak-anak, handphone ini kadang dipinjamin ke anak-anak. Kalau kamu posting begini, grup kita memberikan kontribusi jelek untuk perkembangan anak-anak. Tolong jangan ya. Udah dikasih tahu satu. Kedua kali masih diulang lagi, jangan ya. Yang ketiga, admin yang keluarkan ini. Tapi karena dia punya pengaruh kuat, masuk lagi dia. Kita kasih tahu dia lagi secara pribadi. Saya kalau nasihati teman, nggak di depan umum. Saya japri dia, loh. Kan sudah berapa kali diingatkan. Demi kebaikan kita. Semua dianggap serius kan bagarasi itu mal. Bagi dia bercanda. Ingat, dosa sekecil apapun tetap dosa. Akhirnya apa? Kalau begitu, bro, mohon maaf jangan tersinggung ya. Saya izin keluar dari grup. Minta izin sama admin, minta izin sama seluruh teman-teman. Udah keluar. Besok ketemu dengan teman itu, nggak ada masalah, karena kita izinnya baik-baik. Kita nggak bilang, itu ahlul jannah, itu ahlul nar, nggak boleh. Itu cari musuh namanya. Sampaikan prinsip kita, pilih circle yang lebih baik dan keluarkan dari situ. Belum ada orang pernah memasukkan toksik pada tubuhnya. Yang ada itu mengeluarkan toksik, maka buatlah pilihan, meskipun itu pahit. Demikian, saya kembalikan lagi. Oke ya? Oke, kita lanjut lagi ke teman kita. Sampai ya, oke? Oke ya. Oke, thank you. Nah, berhubung sudah pukul 17 tepat lewat 10. Untuk sesi materi kita cukupkan sampai sini, teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Mas Akmal di pertemuan berikutnya. Untuk itu kita butuhin closing statement, nggak lengkap rasanya kalau nggak ada closing statement. Bisa. Ini nasihat untuk saya pribadi, mudah-mudahan bisa untuk kita semua. Tidak ada satupun yang Allah berikan nikmat pada diri kita kecuali nanti Allah minta pertanggungjawaban. Adik-adik, semuanya pasti punya fasilitas ketika masuk sekolah. Ingat, itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga kehidupan kita. Semua rambut yang tumbuh tadi Allah kasih proporsional, itu pasti diminta pertanggungjawaban. Maka pilihlah versi terbaik dalam hidup kita. Dengan cara apa? Tetap menjaga perasaan bahwa kita terus diawasi oleh Allah. Ketika kita meletakkan Allah sebagai pengawas yang paling tinggi, maka otomatis masing-masing kita membangun ekspektasi terhadap diri kita juga lebih tinggi. Orang yang hanya meletakkan Allah pada sisi yang rendah, maka kehidupannya pasti tidak berkualitas. Jadilah yang terbaik, berikan versi terbaik kita. Insya Allah kita akan ketemu bukan hanya di masjid ini, tapi juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Akmal yang sudah memberikan nasihat yang begitu banyak untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nasihat yang kita dengar tadi
yang kita catat tadi bisa kita amalkan perlahan-lahan, step by step. Mungkin barangkali memang kita tidak bisa langsung untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Namun perlu kita niatkan terlebih dahulu untuk mau mengaplikasikan dalam hidup kita. Kita mulai dari hal kecil dulu, dari circle pertemanan kita bangun yang positif tadi, kita mengeluarkan toksik seperti itu tadi ya. Tidak ada orang yang mau memasukkan racun dalam tubuhnya, pasti mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Kalau sudah keluar racun tersebut, apalagi di pertemanan kita akan sehat. Tidak ada lagi namanya membanding-bandingkan, bahkan kita semuanya saling berkolaborasi, bahkan kita tidak yang ada namanya lagi berkompetisi. Mungkin itu saja yang bisa kita dengarkan bersama tadi nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menjadi pahala untuk Ustadz sendiri dan bagi kami Ustadz yang mendengarkan. Kemudian setelah ini kita akan berkumpul bersama kakak abang mentor kita, kakak abang fasilitator kita. Untuk itu bantuan kepada kakak-kakak, pada abang-abang untuk mengumpulkan adik-adik, akan kita adakan sesi forum group discussion atau FGD. Barangkali adik-adik silakan membuat lingkaran sesuai dengan kelompoknya. Bagi siapa yang belum mendapatkan kelompok, stay di tempatnya dulu, nanti akan didatangi oleh kakak abang panitia. Mungkin sekian, sama-sama kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah untuk sesi pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Jita.